Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antika Nilam Cahya dengan NPM 22411210. Di sini saya dari manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan materi 7, yaitu mengetahui dan memahami pentingnya pengembangan sumber daya manusia. Pengertian SDM itu, SDM adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu dalam sebuah institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset, sehingga harus terlatih dan dikembangkan kemampuannya. SDM secara makro adalah jumlah penduduk dengan usia produktif yang ada di suatu negara. SDM itu sendiri itu meliputi daya pikir atau daya fisik yang dimiliki setiap individu atau manusia. Karenanya, SDM itu menjadi unsur penting dalam kegiatan perusahaan. Yang termasuk dengan SDM adalah yang pertama itu ada tenaga kerja. Tenaga kerja itu yaitu individu yang menghasilkan barang dan jasa dalam suatu perusahaan atau organisasi. Tenaga kerja ada di kisaran usia 15 sampai dengan 64 tahun. Usia produk ada di rentang usia 20 sampai dengan 40 tahun. Kemudian yang kedua ada tenaga ahli. Tenaga ahli itu adalah individu yang memiliki suatu keahlian khusus. Tenaga ahli itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Yang ketiga ada pemimpin. Pemimpin itu berfungsi untuk memimpin jalannya perusahaan. Baik buruknya jalan perusahaan ada di tangan seorang pemimpin tersebut. Kemudian ada pengusaha. Pengusaha itu adalah individu yang mampu mengembangkan usahanya menjadi sebuah usaha yang sukses atau berkembang di tangannya. Pengusaha juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Yang terakhir kemudian itu produsen. Produsen adalah individu yang bisa menghasilkan barang. Konsumen. Yang terakhir itu konsumen. Konsumen adalah individu yang memakai dari barang yang diproduksi. Kemudian jadi jika SDM itu adalah karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan yang diharapkan bisa menaikkan pendapatan perusahaan dengan kinerjanya sehingga bisa menjadikan mereka sumber daya. Pengembangan SDM adalah sebuah usaha untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia agar bisa menaikkan produktivitas perusahaan. Dengan kemampuan sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas kerja di lingkungan organisasinya, seperti halnya seperti buku yang dibahas tentang pengembangan sumber daya manusia. Kemudian ada tujuan pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia itu sendiri itu memiliki tujuan. Pastinya, secara umum sebenarnya tujuannya itu yaitu meningkatkan kualitas para pekerja atau individu melalui program pendidikan dan pelatihan. Namun secara terperinci ini dia tujuannya terperinci. Kemudian tujuan pengembang SDM adalah yang pertama dapat meningkatkan produktivitas di dalam pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah mengurangi kerusakan produk. Kemudian yang ketiga ada memastikan semua berjalan efisien. Yang keempat, meningkatkan sikap kepemimpinan. Yang kelima yaitu menciptakan moral karyawan atau manusia. Yang keenam yaitu menaikkan balas jasa. Metode pengembangan SDM itu sendiri yaitu ada yang pertama itu pelatihan atau training, kedua magang, ketiga pendidikan, keempat rotasi kerja, kelima studi banding, keenam uji kompetensi, 7 coaching, 8 outbound. Fungsi pengembangan SDM. Fungsi pengembangan SDM menurut Sudrajat Cahyono tahun 2015 adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada fungsi penggadaan tenaga kerja, fungsi pemeliharaan tenaga kerja, yang ketiga adalah fungsi pemutusan kerja.
Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.